Nah, biar hasilnya tetap bagus, ada tips khususnya nih. Ini semua orang pada pengen foto bagus ya. Iya Bung, Kayak emang cuma pengen bagusnya aja, nggak pengen Bagusnya jeleknya aja. gitu. Kenapa nggak foto biasa-biasa aja gitu, nggak usah bagus-bagus? Soalnya kayak kan pencitraan, balik lagi ke pencitraan Bung. Buat IG meren buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fotografi Talks bersama aku Kay. Dan aku Ayu. Kita berdua bakal nemenin teman-teman yang ada di rumah selama acara ini berlangsung. Nah, buat teman-teman yang lagi bosan atau lagi gabut, nggak tahu mau ngapain atau lagi cari inspirasi, mending nonton foto ini aja nggak sih Non Ayu? Bener banget nih Non Kay, daripada teman-teman pada gabut, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG, mending gabung aja nggak sih ke acara ini? Iya bener banget. Ngomong-ngomong, Fotox itu apa sih Non Kay? Jadi Non Ayu, Fotok itu singkatan dari Fotografi Talk karena kita bakal ngebahas seputar fotografi. Tentunya gimana sih caranya jadi hobi itu jadi profesi gitu Non. Nah, Fotok ini juga diselenggarakan oleh Departemen Minat dan Bakat dari Himpunan Gelanggang untuk mewadahi teman-teman yang lagi suka fotografi gitu Non. Wah, menarik banget nih Non. Biasanya kan hobi itu kita mengeluarkan banyak uang, tapi dengan hobi ini kita malah menghasilkan uang ya. Bener banget Non. Oh, bener banget sih. Ngomong-ngomong, aku juga punya hobi tau Non. Ih, apa tuh hobinya Non? Hobi aku itu make up. Aku itu pengen jadi beauty blogger atau beauty vlogger gitu nih Non. Udah cocok banget sih Non. Beneran deh kayaknya Non tuh. Sumpah? Iya beneran aku pengen ikut deh kayaknya sama Non. Nanti kita bisa collabs gak sih? Boleh banget. Ngomong-ngomong, hobi Non Kay apa nih? Jadi kalau aku Non, ya hobi aku juga sebenarnya berhubungan banget sama acara ini. Karena hobi aku juga fotografi Non, dan aku tuh bener-bener penasaran banget sama nanti yang nemenin kita buat tanya-tanya lah gitu Non sama dia. Jadi sesuai banget dong ya, hobi Non Kay sama acara kita ini. Bener banget. Sejalan gitu ya. Ngomong-ngomong, kita di sini nggak cuma berdua nih. Ya enggak lah Non, apalagi kan kita dilihatin sama barista-barista ya Non. Jadi kita butuh temennya gitu loh Non. Iya, masa sih udah cantik-cantik gini cuma berdua? Udah Kan cantik-cantik kayak gini. kurang abdol gitu Takut ya. pada terpesona gitu Dan ya. Ngomong-ngomong, kita bakal kedatangan siapa sih? Siapa Spill sih, Non? jangan. Boleh. Spill aja kali ya. Beliau adalah seorang mahasiswa sastra Indonesia, Universitas Pajajaran angkatan 2015. Tinggal di Bandung dan menjalankan bisnis studio dan produksi house di Jatinangor. Beliau juga mulai terjun di dunia multimedia sejak gerakan film pendek di masa SMA, mulai belajar desain dan copywriting untuk mengelola akun Instagram beberapa brand di Jatinangor, dan saat ini sedang menyelesaikan studi sambil membuka studio kecil-kecilan di Jatinangor. Wah, keren banget gak sih bintang tamu kita Bener kali banget, ini? Non. Pengalaman kerja juga pasti udah banyak banget gak sih di Udah bidang ahlinya fotografi? banget ya Non ya. Daripada berlama-lama, mending kita panggilin aja gak Iya, sih? boleh. Kita persilakan kepada Bung Lagam Alfaruqi. Halo Bung. Apa kabar Bung? Alhamdulillah. Gimana Bung kesibukannya? Kesibukannya sekarang berusaha lulus dari kampus. Aku lepas apa gimana nih? Boleh dilepas aja. Sekali ya. Udah swab sih kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga alhamdulillah udah Bung. Oh iya, Udah divaksin juga Bung. Udah vaksin, Oh, iya? tapi kita mau Dia udah aja sih, aman aku banget ya belum Bung. sih. aku belum. Aku juga sama sih. Aku belum. Oke Bung, jadi kesibukannya lagi. Kopi dulu kali boleh nggak sih? Boleh Bung. Biar semangat gitu ya. Jadi gimana nih Bung? Udah lagi ngapa-ngapain Bung? Sekarang mah mie itu satu soalnya si skripsi itu nggak kelar-kelar deh. Jadi dia teh apa ya kalau Sunda nama ngalan wae gitu dari belakang. Noelan. Dia lagi gerak, lagi ngapain. Aduh dia teh ini wae hadir terus gitu skripsi. Menghantui gitu. Menghantui anjir. Dihantui skripsi. Tapi di Bandung, karena aku rumah di Bandung juga. Terus jadi sambil ngelola kedai bareng sama anak-anak gelanggang juga yang ngopong. Sama anak-anak sasilu juga dulu, sama anak-anak kampus lah pokoknya. Di Bandung sekarang lagi ngelola kedai. Terus sambil motret-motret paling. Motret-motret. Sambil motret-motret. Kata juga Bung motret-motret foto prewedding gak sih Bung? Prewedding. Jadi kayaknya apa ya? Sebetulnya aku belum menghususkan sih. Belum menghususkan dia. Sampah. Boleh langsung ditaruh sini aja Bung. Belum menghususkan kayak misalkan arah fotonya tuh bakal kemana. Cuman gara-gara memang waktu zaman kuliah dulu, aku tuh ketemu sama kamera tuh sama fotografi di kampus. Padahal nggak ikutan UKM fotografi, dulu ikutannya teater jati lah ya. Teater jati, terus juga di organisasi. Terus kayaknya
kalau kuliah gitu, kuliah doang terus balik paling main atau gimana. Akhirnya nyari hobi lah, dan kebetulan bagus tuh ada temanku seangkatan juga, sekosan, sekontrakan. Nah dia tuh punya kamera. Terus akhirnya kita ulik bareng kan, ngulik kamera bareng lah. Karena dia dulu pernah ikutan film pendek gitulah zaman SMA. Aku pun dulu pernah. Sama. Waktu zaman SMA tuh pernah ikutan film pendek. Maksudnya bikin film pendek gitu. Jadi waktu kuliah ketemu, akhirnya coba bikin film bareng. Jadi dulu tuh mulai dari film. Dulu mulai dari film, ketemu di kampus. Dan itu pun nggak sengaja gitu ya. Di kampus akhirnya ngulik di film dulu, bikin beberapa film pendek. Dan waktu itu sama Kelana juga tuh bikin satu kayak semacam production house atau apa ya? Kayak semacam apa ya? Namanya deh gitu. Jadi kayaknya perlu dinamain nih apa ya? Namanya Kukila dulu tuh, Kukila film. Sama Bopung sama Kelana dulu. Terus kita garap beberapa film pendek gitu dulu. Beberapa film pendek karena di Gelanggang juga ternyata banyak yang punya ketertarikan di film. Maksudnya senior kita juga banyak yang udah main di film duluan gitu. Ternyata sastra tuh nggak cuma ngebahas tentang buku doang, Film ya kan? juga ada. Ternyata banyak yang memang akhirnya hobi atau berkaryanya tuh di film, di movie gitu. Khususnya film-film pendek biasanya. Karena juga kan di kita ada LOC ya, terus juga dulu biasanya zaman-zaman Forsi itu selalu ada pasti kompetisi film untuk tiap-tiap fakultas. Nah, FIB itu atau sastra dulu, fakultas sastra lumayan tuh sering banget juara kalau di Forsi. Jadi orang-orang yang demen sama, yang suka sama filmnya tuh lumayan banyak. Jadi akhirnya kita nggak sendirian gitu kemarin. Atau aku mulai di film sama Bopung tuh nggak sendirian kita sama Kelana. Tapi ternyata ada teman-teman yang lain yang ngasih insight juga, ngasih masukan gitu. Akhirnya kita garap bareng. Kan dulu mah gitu ya, enak. Jadi seru ya Bung punya. Kalian sih online ya sekarang? Iya, aku nggak online loh. Enggak dong, aku masih online ya? nyobain offline. Jadi seru banget ya Bung kalau misalnya punya temen juga yang sefrekuensi gitu. Jadi ngulik bareng-bareng. Serunya ya main bareng lah gitu. Maksudnya memang pengen ngulik gitu akhirnya waktu di kampus tuh. Soalnya aku rumah di Bandung ya, tapi ke Jatinangor tuh kayak Deket banget gitu. dekat banget, tapi kayak udah beda kota aja gitu, udah kayak beda dunia aja. Beda dunia lain. Jadi lain ya? asik sendiri gitu di Jatinangor tuh. Lebih asik daripada di Bandung. Saat itu ya. Oh, saat itu. Saat ini enggak. Saat ini aduh, Jatinangor jadi hal yang menyeramkan. Menyeramkan sekali, sepi banget ya, Sepi Bung. banget. So, aku datang ke sini pasti tentang bimbingan skripsi. Menghantui sekarang mah serem banget. Jadi udah indahnya udah waktu itu. Jadi awalnya mah dari garapan ya Bung, Yes. bisa suka, terus lebih ke film ya Bung juga. Awalnya tuh di film. Dan aku nggak punya kamera sama sekali tuh waktu itu. Terus gimana dong, Bung? Terus gimana? Jadi pakai yang punya teman itu. Jadi temanku punya kamera. Jadi pakai kameranya dia. Kita garap-garap bareng. Terus akhirnya beraniin untuk akhirnya dari film udah mulai masuk geser-geser ke prewedding waktu itu. Karena kan deket-deket ya, prewedding itu banyak yang kebutuhan untuk video sinematik lah. Video sinematiknya lah. Ngomong gimana nih? Lanjut? Atau bentar dulu? Kalau pertanyaan kedua nih, kenapa akhirnya Bung memilih bidang fotografi menjadi profesi? Dan sudah berapa lama sih Bung di bidang ini? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menarik. Jadi aku bilang tuh profesi atau kerjaan yang aku jalani sekarang tuh adalah kecelakaan ya kali ya. Kecelakaan yang menyenangkan aja. Kecelakaan yang menyenangkan. Jadi hal yang mungkin tidak aku agendakan dari lama, hal yang bukan aku memang aku pengen nih jadi fotografer gitu, aku pengen nih motret ini itu, bukan gitu. Karena tadi dimulai dari negara film-film, terus di teater juga untuk ngasah si keaktoran gitu ya. Di teater, terus akhirnya dari situ masuk ke prewed, ngerjain proyekan prewed untuk ngisi si videonya. Dulu tuh kayaknya masih zaman video-video sinematik gitu ya, slow-mo gitu. Lagi musim gitu ya dulu, Pak. Musim dulu. Di rumput-rumput gitu, slow-mo, tangan gitu. Nah dulu tuh aku ikutan tren itu lah. Aku ikutan. Mengikuti zaman gitu Ya, ya. wave itu ikutan jadi slow-mo gitu, main slow-mo. Terus dari situ akhirnya ada kerjaan, garap-garap kerjaan. Itu tahun berapa ya? Prewed tuh dulu, prewed
2017 2018 ya, pas gelanggang berarti ya. Ini 2017 tuh. Dari 2016 lah kayaknya. Tapi kalau film-filman 2015 2016 tuh. 2016 akhirnya mulai masuk ke prewed. Dari prewed akhirnya mulai ngerjain beberapa project, kebelilah kamera. Alhamdulillah. 2018 tuh kebeli kamera. Baru punya kamera sendiri. Akhirnya punya kamera sendiri. Nah, setelah punya kamera sendiri, yang tadinya hobi, akhirnya berubah jadi profesi. Akhirnya geser dia jadi profesi. Jadi aku tidak punya hobi. Tidak punya hobi jadi punya profesi. Profesi ya, Bu. Ya Bung, kan biasanya kan hobi itu kan mengeluarkan Tapi uang kalau kata banyak aku mah ya. Iya. Bagaimana, misalkan ada pertanyaan kalau nggak salah tuh, bagaimana membuat hobi jadi profesi? Kalau kata aku mah hobi, profesi. Jadi beda. Ketika hobi jadi profesi, kamu jadi nggak punya hobi. Jadi kehilangan hobi. Iya sih, bener Bung ya. Karena kita teh bangun tidur itu bukan buat ngerjain profesi ya. Ngerjain hobi. Aku rasa aku bangun tidur tuh bukan buat kerja doang gitu. Iya. Ya kan? Kan kalau hobi itu akhirnya kita bisa spending uang di situ dan punya dapat kepuasan gitu. Kalau hobi itu kita tuh ngulik banget tuh buat diri sendiri gitu. Ada ulikan lah gitu, ada yang dimainin. Ketika si hobi udah jadi profesi, jadi motretnya udah nggak dapat kesenangan motret seperti yang dulu aku rasain sih. Kalau sekarang sebetulnya, jadi motret udah akhirnya jadi kerjaan aja. Jadi kerjaan yang memang akhirnya ya itu mah buat memenuhi kebutuhan operasional lah katakanlah. Jadi aku coba untuk nyari hobi yang lain. Nah hobinya tuh sebetulnya sekarang masih tetap jalan di motret adalah main analog paling. Analog karena dulu. Iya. Jadi sebelum si kamera pertama itu ada jadi beberapa proyek kecil dapat kamera pertama aku tuh kamera analog. Kamera pertama itu kamera masih pakai film tuh, klise. Yang nanti jadi gitu ya, Bung ya. Yang dulu kayaknya tuh cukup indie sekali ya kamera analog. Dulu kayak udah kamera analog tuh apa namanya, kalau kata si Kelana tuh hipster mentok gitu. Hipster banget yang kamera analog. Aku sempat ikutan juga WV itu dan justru belajar kamera tuh dari kamera analog. Karena roll filmnya mahal kan. Jadi tiap frame tuh harus bener-bener belajar teknis banget tuh akhirnya di kamera analog. Biar gak nyesel. Biar nggak kebakar kalau dulu mah biar apa gitu. Dari kamera analog. Nah, kamera analog tuh baru sering motret sambil tetap main video dan kerjaan tuh belum difoto dulu. Di video. Sama-sama kamera sih tapi nggak motret gitu. Dulu tuh lebih banyaknya ngerekam video, ngedit. Baru setelah main kamera analog cukup pede, akhirnya ditawarin lah untuk motret kedai temanku di Bandung. Ini udah punya kamera nih, alhamdulillah. Motret kedai temanku di Bandung. Nama kedainya di Bandung, di daerah Wiligar. Barulah banyak kerjaan-kerjaan yang lain. Nah itu makanya kenapa profesi motret tuh aku sebut sebagai kecelakaan, karena hal-hal yang tidak aku rencanakan gitu. Dari mulai happy aja main analog, terus ternyata upload di Instagram kan dulu ya. Captionnya caption yang bocah sastra. Nah di sini nih sastra mainnya nih Kur. Di caption. Jadi dulu aku suka juga tuh main caption panjang. Karena dulu tuh waktu lihat anak-anak sastra. Jadi Instagram aku tuh lumayan cringe lah kalau sekarang namanya tuh. Lumayan cringe lah. Karena dulu di sastra nama-nama Instagram itu gitu banyak itu kayak gitu. Kayak misalkan ada Dede itu tik-tik bunyi hujan gitu. Terus ada jadi biar sendu ada banget si gitu ya. Bulan tuh ambilkan bulan gitu ya. Dulu mah udah keren sih yang gitu-gitu deh. Kayaknya dulu mah keren kan celik ya. Terus akhirnya aku bikin lah akunku tuh namanya Pusat Semesta. Anjir. Filosofinya tuh apa tuh Pusat Semesta? Geli lah udahlah itu. Kenapa geli? Geli lah pokoknya. Tapi aku tetap mempertahankan itu sampai si fase cringe ini berakhir. Ini sekarang lagi fase cringe kan. Tapi nanti aku bakal terus pertahanin deh sampai akhirnya udah lewat si fase cringe. Jadi Pusat Semesta. Nah dari situ ngelihat akun-akun orang lain di sastra. Ada anak Prancis namanya Choi. Nah aku suka banget tuh captionnya dia. Cerita gitu lagi captionnya tuh bodor gitu captionnya tuh jadi Menghibur. Jadi ngobrol atau ceritanya tuh lewat caption dulu tuh. Fotonya apa, captionnya beda gitu misalkan apa gitu. Mainnya tuh dulu di sana. Jadi dulu aku motret analog, upload di Instagram, terus bikin captionnya tuh panjang-panjang. Dari situ akhirnya nyangkut ke orang lain, ngerasa kayak anjir kayaknya mana bisa deh fotoin kedai nih di Bandung. Barulah akhirnya motret kedai.
dari motret kedai lalu diajak lagi ke tempat yang lain terus. Jadi kerjaanku sampai sekarang adalah kerjaan dari teman. Dari teman ke Jadi teman. semuanya by rekomendasi. Jadi kerjaan yang direkomendasikan gitu. Belum yang kayak aku akhirnya kemana-mana bawa portofolio gitu ya, ngasihin ke orang, mau nggak difotoin. Belum. Walaupun itu tetap berjalan lah pelan-pelan. Karena kayaknya anjir nggak bisa sih terus kayak gini ya. Jadi pengen melangkah lebih lagi. Kayaknya nanti bakal punya kayak semacam ya ada brandnya lah gitu, lagam teh ada brandnya. Karena Wih. sekarang stand as lagam aja udah berdirinya tuh atas nama lagam aja Kalau sendirian dia gitu. namanya pusat semesta atau enggak? Pusat semester kali ya. Iya, teman. Pusat semester mantep tuh. Jadi Bung, awalnya juga dari teman ke teman gitu ya. Dari teman ke teman. Betul sekali kayak. Teman menguntungkan emang kadang ya Bung ya? Tidak selalu. Atau enggak selalu? Teman saling ngasih manfaat lah ya. Ngasih manfaat. Saling ngasih manfaat. Nah kalau tadi udah dibahas tuh Bung ya dari awal, itu Bung kira-kira nih pendapatannya Bung, gak usah disebutin nominalnya, tapi pendapatannya tuh kira-kira cukup gak sih Bung kalau kehidupan di Jatinangor ini Bung, atau melebihi atau Bung bisa foya-foya dari hasil Foya-foya. ini gimana? Misi foya-foya. Misi poya-poya. Gimana? Foya-foya. Mantap sih, aku suka foya-foya. Cukup sih. Alhamdulillah. Cukup alhamdulillah. Karena kuncinya mah kita harus bersyukur. Bersyukur. Hidup ini harus. Saya memegang prinsip qanaah lah ya. Qanaah. Merasa cukup. Wah, Jadi yang penting cukup aja lah. cukup. Kalau dibilang kalau ngejar nggak cukup mah, kalau ngejar kebutuhan mah selalu nggak cukup sih. Kalau ngejar kebutuhan, tapi aku cukup-cukupin lah. Cukup-cukupin lah. Kalau sekarang mah kayaknya cukup. Cukupnya buat sendiri mah. Buat sendiri mah cukup sih. Alhamdulillah nggak makan ayam geprek terus di Nangor atau masih? Alhamdulillah. Enggak, aku nggak bisa makan pedas. Oh, nggak bisa makan pedas. Alhamdulillah. Cukup lah. Maksudnya dengan orang-orang yang mungkin kerja di kantor ya. Kerja kantoran aku rasa cukup. Karena kan proyeknya garap sendiri nih banyaknya. Jadi kalau di hire pun sebagai lagam gitu, motret lagam doang. Jadi biasanya aku tuh yang narikin orang-orang. Karena aku kan gak punya tim. Jadi tim aku tuh cabutan. Dan itu banyak anak sastra juga, maksudnya banyak anak gelanggang juga yang sampai sekarang masih kerja bareng gitu. Masih sering ditarikin, masih sering ngikutin. Begitu pula mereka nanti ketika mereka punya project, mereka tarik aku. Saling tarik menarik. Tarik-menarik ya, Saling tarik-tarikan. Jadi aku rasa mungkin karena di Bandung tuh untuk bikin brand bisa terbilang cukup mudah ya, enggak mudah sih maksudnya. Banyak lah orang-orang yang seangkatan yang akhirnya udah mulai bikin brand baru. Dan dari brand itu akhirnya ada kebutuhan apa ya, advertising atau PR gitu. Nah kebutuhan itu pasti butuh foto kan, butuh foto. Nah disitulah aku mainnya tuh. Jadi dari brand-brand yang sebetulnya baru muncul, belum brand-brand yang udah apa ya, mapan gitu. Belum dari brand-brand yang udah mapan. Dan banyak juga yang memang ngerjain motret tapi nggak dibayar gitu. Itu banyak banget. Sukarela. Banyak juga, karena akhirnya bergantung dengan apa yang pengen dikejar kan. Karena kadang-kadang motret nggak tentang duit doang sih kadang-kadang. Tentang kesenangan. Jadi maksudnya tetap aku menjaga biar masih ada senangnya nih motret gitu, masih ada senangnya nih. Bahkan beberapa prewed tuh kalau aku pengen, kayaknya seru ya kalau prewed diginiin gitu. Prewed diginiin. Kadang-kadang harganya tuh belum harga yang udah proper, kadang-kadang masih harga yang sekadar nutupin biaya operasional deh. Seenggaknya ketutup harga. Seenggaknya ketutup biaya operasional, tapi nggak usah bicara tentang untungnya dulu deh. Dan itu banyak banget. Itu banyak banget. Karena aku tetap pengen ngejar happy-nya dulu gitu. Seru ya kayaknya kalau diginiin, seru ya kayaknya kalau diginiin. Makanya kalau di prewed, aku coba untuk ngangkat apa ya? Kan banyak tuh waktu aku mulai prewed tuh banyak foto-foto prewed yang memang justru si kedua mempelai berusaha untuk menjadi orang lain di hari preweddingnya dia ya. Kayak misalnya kamu sering lihat nggak sih foto prewed di Ranca Upas? Iya. Iya. Atau nggak foto prewednya di Kawah putih. Kawah Putih, Kampung Perahu. Karena siapa tahu mereka nggak punya experience di sana gitu, nggak punya kenangan di sana. Braga. Jadi kan mereka berusaha untuk menjadi orang lain di momen pranikahnya mereka. Nah aku rasa kayaknya prewed tuh bukan gitu deh gitu. Justru prewed tuh bagaimana proses kita untuk mereka ulang atau akhirnya dia tuh jadi semacam jeda atau spasi antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan setelah nikah kan. Prewed. Jadi ini tuh sakral banget. Aku rasa seharusnya mereka memakai dan melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Makanya banyak pertanyaan dari klien tuh, Gam nanti kita pakai baju apa ya? Lu sukanya pakai baju apa? Dulu kalau pacaran, kita suka pakai baju ini. Ya udah pakai baju itu. Terus tempatnya di mana, Gam? Dulu waktu pacaran di mana nih pacarannya? Misalkan pacarannya di
bakmi atau mungkin di mana, ya udah kita foto di situ, kita foto di tempat-tempat personal mereka. Karena di momen prewed aku rasa fotografer tuh bukan subjek utama. Tokoh utamanya itu bukan fotografer, tokoh utamanya itu kan merekanya. Fotografer gua hanya apa ya, aku mah cuma katalis doang gitu. Aku mah cuma nanya, mastiin, dan aku merekam ulang apa yang udah mereka lakukan gitu sebelumnya, apa yang menjadi kenangan mereka. Nah aku rasa foto-foto gitu yang nantinya tuh bakal lahir terus gitu. Kalau kamu foto misalkan di kawah putih nggak punya kenangan, nggak punya banget, terus lihat foto majang gitu, udah kelar kan, nggak ada ceritanya. Udah nggak ada ceritanya. Tapi kalau misalkan kamu foto di tempat pertama kali ketemu sama si calon suami kamu misalkan, kan ada hal yang bisa diceritain. Nanti ketika kamu punya anak tuh, foto itu bisa lahir lagi. Ketika anak kamu punya pacar, foto itu tuh lahir lagi. Kalau misalnya ketemunya virtual gimana tuh Bung? Aduh, Susah kan Bung? tapi kan maksudnya kenangan nggak harus fisik. Oh iya. Iya nggak sih? Iya Iya benar. nggak sih? Bisa jadi hal-hal yang virtual. Even virtual juga tetap ketemu kok. Oh iya. Virtual juga tetap ketemu. Nah kayak gitu, jadinya ada hal-hal yang ya, pengen nih diginiin gitu, pengen nih diginiin. Jadi banyak juga yang sebetulnya nggak ada duitnya, tapi happy gitu, karena yang dikejar Seneng gitu. cuma duit. Banget ya, Bu. Yang dikejarnya happy-nya dulu. Jadi kayaknya Bung nanti pas prewed bakal keren abis gitu ya? Nggak tahu sih, kayaknya bakal biasa-biasa aja. Oh biasa abis. Soalnya kayak udah ngekonsepin Udah gitu. konsep udah punya Udah punya ini seni bayangan terjago lah sendiri. ya. Atau misalnya di atep gitu ketemu pertama kali di mana? Tunggu kali, kan belum tahu sama siapa. Oh belum tahu. Oh iya. Jadi Bung ini bukan cuma foto, tapi Bung tuh pengen ada cerita di balik foto itu gitu ya, diusahain gitu. Bukan cuma foto tapi video. Iya bener sih. Jadi cukup gak sih Bung kalau untuk beli peralatan baru gitu di fotografi? Nah kalau buat upgrade barang sih lumayan cukup lah, karena setiap kerjaan selalu aku sisihkan juga untuk, karena kadang BM ya, BM kayak pengen beli ini gitu alatnya gitu, pengen punya alat ini, atau enggak minimal kayak pengen punya alat editing sendiri deh yang proper gitu atau gimana. Nah karena aku senang juga untuk apa ya, ngebeli dan dapat barang tuh jadi kesenangan. Jadi akhirnya nabung untuk ngebeli dan akhirnya untuk senang lagi juga gitu. Jadi tujuannya buat seneng. Nah, untuk senang aja terus. Beli barang baru senang nih. Senang. Jadi tabung gitu kan, senang. Gitu. Mumpung masih bujangan ya nggak sih? Jadi mikirnya Jadi buat mengeksplor semua hal gitu. Senang dulu ya Bung ya. Karena hidup tidak berakhir di usia 30 ya. Iya. Kalem aja. Kalem aja weh, masih panjang. Kalem nyawa 25 weh anjir, usia 25 deh. Ibu, gimana caranya untuk meningkatkan personal branding? Soal branding ya? Iya kan fotografer udah banyak nih. Cara Bung sendiri gimana? Nah kalau cara aku ya, nah kayak tadi, jadi kalau personal brandingnya, dulu aku pernah memang cukup aware dengan personal branding sih, akhirnya mengarahkan sih akun Instagram Pusat Semesta ini kemana gitu. Dari situ juga mungkin akhirnya orang-orang percaya ya, karena kan atau kalau kita ketemu klien dan akhirnya klien deal, apa yang mereka pegang tuh adalah persona kita sebetulnya, apa yang udah kita lakukan kan? Dan kita harus membentuk itu kan, membentuk itu baik bisa disengaja atau enggak based on apa yang kamu suka gitu. Kalau aku kemarin karena dimulai dari apa yang aku suka, aku posting di Instagram, dan itu yang akhirnya membentuk persona, dan secara tidak langsung ternyata itu adalah brandingan aku. Even akhirnya bisa juga secara sengaja memang. Cuman sampai sekarang sih aku mungkin mempersonakan diri sebagai orang yang suka motret aja sih. Belum akhirnya bener-bener kayak personal branding aku mau diarahin ke sini nih, berarti harus ngepost berapa kali sekali, berarti harus kayak gimana gitu. Katakanlah ada pencitraan atau apa. Iya pencitraan kan banyak banget tuh. Aku capek loh gitu-gitu tuh. Capek ya. Jadi aku lebih pengen kayak ngepost yang pengen aku post. Makanya sekarang lagi jarang ngepost. Nah malah sekarang lagi nggak main Instagram sama sekali. Gak main sama sekali. Sekarang Instagram cuma dipakai buat kerjaan doang, cuma buat jadi admin di beberapa kerjaan aku di Bandung. Karena ngebuka Pusat Semesta sekarang jujur cukup lelah sih ngelihat orang-orang cepet banget ya. Buka Instagram gitu, orang-orang udah cepet-cepet gitu. Udah ngapain. Jadi aku sekarang lagi cukup agak rehat dulu dikit deh. Agak rehat dulu. Tapi foto-foto belum di kemana-manain juga sekarang. Jadi beres kerjaan masih dikit, masih dirapihin doang. Nah biasanya banyak klien itu lahir dari klien lagi, ngerti nggak sih?
Jadi klien mengundang klien. Jadi kayak misalkan aku punya klien, terus klien itu merekomendasikan. Nah, aku tuh dapat klien lagi dari rekomendasi itu. Jadi kayak rantai terus gitu. Jadi gak putus-putus gitu ya. Putus. Jadi enak juga ya, Bu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang profesi, kita kan bicara tentang servis ya. Kita bicara juga tentang kepercayaan. Nah, kepercayaan itu mungkin aku usahakan untuk jaga sih. Jadi dia bisa ngelahirin klien-klien baru lagi gitu. Ya kan? Sebeli barang baru lagi. Iya, bener. Bisi-poya terwujud. Ya kalau udah punya kepercayaan mah pasti udah bisa gitu ya, Bu. Ada channel buat dilakuin gitu Ya ya. gitu. Relasi. Relasi penting banget. Nah, Gimana? Bung, Ya terus Bung ini kan juga kuliah, apalagi tadi lagi ujian skripsi, terus juga sempat aktif di organisasi, kerja juga tuh gimana Bung caranya supaya bagi waktunya kan tuh pasti sibuk banget Bung. itulah dia kenapa saya tidak lulus. Aku tuh cukup jelek tuh manajemen waktunya tuh. Cukup jelek. Jadi dalam satu waktu bisa ngambil banyak hal, tapi banyak yang nggak selesai juga gitu. Nggak selesai sempurna tuh banyak. Tapi dalam satu waktu bisa ngambil banyak hal gitu. Kayak waktu itu 2017 kayaknya ya. Yang kayaknya 2017 ya. Maksudnya megang ketua gelanggang juga 18 ya. Ya aku tuh lupa, sorry. Lupa, gak apa-apa. Terus kalau lupa, pokoknya pernah dalam satu waktu 18. dia megang organisasi. Ilmu apa ya? Iya. Megang organisasi, megang kerjaan juga, terus megang apa ya dulu politik kampus. Wow. Dulu kan ikutan politik kampus, terus di teater juga gitu. Jadi pernah ada banyak hal tuh barengan dan alhamdulillah sih lumpuh lah. Lumpuh. Jadi banyak yang nggak optimal sih sayangnya. Nah aku mah nggak bisa. Gak bisa manajemen waktu. Maksudnya tuh bukan nggak bisa manajemen waktu, nggak bisa menjalankan banyak hal bersamaan, terus puas dengan hasilnya tuh agak kurang. Makanya kemarin ketika fokus banget kerja, senang banget kerja nih di Bandung. Skripsi yang nggak kelar-kelar. Ada yang terbengkalai gitu ya Bung. Ini pun ngerjain skripsi tuh udah anjir udah di limit banget. Aing nggak mau bayar UKT lagi. Aing baru mengerjakan lagi skripsi setelah poster-poster pembayar UKT. Sidang gitu kan. Di Instagram gelanggang nih. Sidang tanggal 30 Juli anjir. Nah dari situ tuh baru akhirnya kerjaan-kerjaan ditahan dulu baru ngerjain skripsi.